Anak mulai berangkat sama antum semua dalam waktu 1 jam. Allah sebelum kami berangkat ke arah Cianjur hari ini, my people, kita fokus hari ini. Dan kita balik segmen pertama. Setiap karakter remaja itu unik. Saya katakan antum adalah generasi remaja hari ini. Karena tema yang diberikan panitia adalah generasi Z. Generasi Z identik dengan remaja. Saya katakan sekali lagi, berkali-kali saya katakan di rumah bahwa setiap karakter anak-anak SMP SMA itu unik dan tidak bersama. Saya bisa paham karakter saya yang berbeda yang apa kedua tangannya setengah-setengah bagi kesehatannya setengah-setengah. Yang apa kedua tangannya yang kanan di atas dan di bawah berarti kecerdasannya ada di atas dan di bawah. Anda sudah mulai buka tangan dan oke mulai. Ketika saya bilang buka, tangan itu tetap berbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan langsung tertutup. Saya akan buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Benar berapa itu aja sudah ya. Banyak di antara aku juga fokus di sini. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Oh, ada yang masuk di situ ya mas. Dari sini nampak di antara antum mata yang lihat ke depan pakai tujuh bulan ya. Oke, turun tangannya. Tadi Pak MC, kita buktikan yang ada fokus atau tidak. Tentunya ini gambar apa lah? Gambar apa? Silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini apa? Silet ini walaupun dia kecil, tapi dia bisa melukai. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Kekurangan silet ini adalah dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Yang duduk depan anak karakternya beragam-beragam, brother sister, generasi iya, lalu saya waktu soal akhirnya apa? Semua yang ada dari itu mereka mencari titiknya masing-masing karena mereka ingin mempertajam pada bidangnya itu. Maka hebatnya fillah hari ini dalam waktu 1 jam. Tadi mas baru pembukaan mana ada setengah jam loh mas. Ini belum materi loh pak. Jam 10 loh. Ya itu masih semangat. Ada semangat. Oke. Nama saya Chandra. Ini ada anak baru ketemu antum sekarang tidak. Kalau yang generasi yang sebelumnya udah pernah ketemu sering banget. Saya harus memperkenalkan diri selain tadi introduce sama Pak MC tadi bahwa hari ini Anda bertugas sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia dan antum ketika tanggal 17 Agustus pasti pernah mendengar ada suara di-announce dari Istana Bogor atau Istana Merdeka dari Golden Dome Istana di-announce ke seluruh TV nasional dan pasti pernah mendengar ada suara ini dari Istana Bogor. Coba matanya udah mulai terbuka. Kalau awalnya itu masih pada bingung ini manusia datang dari mana? Mau dengar suaranya? Resep pada dia tuh pada senyum-senyum sekarang ya. 15 menit yang lalu ada banyak yang mengenai cipta. Karena di otak Anda berpikir ini malu datang dari mana ya? Di Hasanah dia masih benar-benar ada sebab apa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dan sangat setuju. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir ya. Itu namanya voice over. Generasi Z harus punya talent dan sistem. Kalau aku nggak punya talent, tertindas dan udah kita akan punah. Begitu saya. Kolam mau mana kolam? Infak al-Adrar. Al-Infak. Nah, al-Faras. Nah, al-Faras. Ada juga apa tapi angkat tangannya ya. Itulah generasi itu kan generasi lebih. Oke, ya cukup Pak. So, dibaca tanpa tulis ya, dibaca. Ini generasi visual. Mereka ini ayah bunda, bapak ibu guru mereka generasi visual Pak Bu. Generasi visual itu setiap apa yang Anda katakan Anda lakukan di dalam kelas selama 30 menit dia merekod dan merekam di jejaknya bahwa oh dia akan memorize, dia akan hafal sampai kapanpun. Mereka adalah generasi visual. Yuk baca generasi visual. Antum baca redaksi ini. 1, 2, katakan. Ulangi nah, belum kompak apa?
Puasa itu penting nak, jangan yang penting puasa. Kalau ada anak yang bilang, yang penting mana puasa, pasti nggak beres dia puasanya. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi anak deo itu penting, jangan yang penting anak deo. Sangat itu penting, jangan yang penting sangat. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA hari ini. Cocok buat status WA hari ini. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Mau ujian atau enggak tenang, ini bacaan doa yang terakhir. Coba katakan sama-sama, ya munzilas sakinah fi qulubil mu'minina. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempatnya, antum buka dulu mikrofonnya, toy. Tepuk tangan dulu buat yang sudah baca ya. Kenapa Anda minta setiap orang untuk berbicara, Anda kasih mikrofon berbicara? Karena sesuai tema hari ini adalah Ramadan untuk generasi Z. Banyak di antara antum mungkin berpikir sampai hari ini, Pak Hepri, wallahi Anda belum tahu maksudnya generasi Z itu apa. Bagi orang tua antum, kakak-kakak antum, uwa antum, nenek antum yang lahirnya dari 60 sampai tahun 80, mereka dikatakan generasi X. Bagi kakak antum, siapapun keluarga antum yang lahir Y, generasi Y. Dan generasi Z adalah anak yang terlahir dari tahun 95 sampai tahun 2010. Itu generasi Z. Dan terakhir, ini namanya generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah anak yang terlahir dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Antum masuk generasi mana? Antum lahir kebanyakan tahun berapa? 2000? Berarti di antara antum adalah hampir mayoritas generasi cocok dengan materi hari ini. Jangan sampai antum termasuk generasi zaman jahiliyah. Ya kan? Generasi Z itu kayak gimana kak? Nih contohnya. Kalau antum nggak dibentuk di DU, yang kayak gini bentuknya. Kalau antum nggak di set software hardware-nya di dinamika umat, kayak gini jadi kita. Anda nggak tahu kalau ini generasi apa? Mungkin generasi Abu Jahal kali ya. Generasi Z itu kayak gimana sih kehidupannya? Ada videonya antum lihat. Ini kehidupan generasi Z di luar sana kak, yang nggak dibentuk pola mindsetnya, dia nggak dibentuk dia bagaimana kehidupannya ketika dia dalam keluarga atau dalam frontal cortex. Prefrontal cortex. Tanya kanan kiri antum, jangan sampai ejaannya keliru. Kalau ejaan keliru, artinya juga bisa salah. Dituliskan prefrontal cortex. Balas? Balas? Ini tulisannya Pak. Yang pertama, jika rusak, antum tulis. Kenapa banyak kita yang gagal ketika belajar? Karena dia tak menjaga korteksnya. Kalau korteks ini rusak, apa cirinya? Yang pertama, dia sulit mengatur masa depan. Prefrontal cortex kalau sudah rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, kalau korteks sudah rusak, dia cenderung dengan handphonenya. Ramadan yang harusnya bersahabat bermesraan dengan Al-Quran, dia malah dengan gadgetnya. Apa cirinya orang yang korteksnya kena? Nih, ini dia. Dibacakan yang kedua apa? Apakah? Kenapa 20 menit pertama antum dibikin cair, dibikin happy hari ini, dibikin nice, dibikin tertawa? Anak gak mau melihat ada generasi burung di bukit dinamika umat ini. Kalau orang yang suka murung, apa misalnya? Kenapa dia berkata yang lebih sudah? Yang menjaga di dalam hidupku. Kenapa dia terlambat? Karena dia membawa ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan 2 jam 30 menit dari rumahnya menuju kampus dengan kursi roda. Antum lihat orangnya. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, tapi akhlaknya yang terbaik. Semua mata terjauh lebih
Bisa kan ada pada ini aku bermimpi pada B. Aku masih punya orang tua pacaran. Aku mengingat pernah kalau tertinggal orang tua berlatih. Bayangan ini anak bawa ke satu kampus namanya UIN arah di Aceh. Satu tahun sebelum pandemi tahun 2019. You tahu apa yang terjadi kan? Anak tayangan video barusan sama kayak antum barusan hari ini. Tiba-tiba lagi Allah menunjukkan satu potret. Ada ketua badan eksekutif mahasiswa namanya adalah Rina Maharani. Dia anak Lok Sumawe, paling pojok dia duduknya. Habis tayangin, you tahu apa yang terjadi? Dia teriak lagi-lagi, dia teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, aku pun pengen wisuda minggu depan, tolonglah kau hadir. Dia akan wisuda minggu depannya. Siapa yang teriak hari itu? Namanya adalah Rina Maharani. Ini anaknya kak. Dia anak Lok Sumawe, brother and sister. Dia teriak, aku akan wisuda Pak Chandra minggu depan. Aku akan sujud di kaki ayahku. Aku akan ayah ini maju ke depan jangan walaupun dia almarhum. Karena hari itu tanah Nagro hari ini anak tayangkan ini tak ada maksud apa-apa kecuali di saat 20 hari terakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan kita berdoa people. Ini ketika matahari sudah mulai muncul di ufuk sana, ketika orang-orang sujud dalam duhanya, kita pun bisa berdoa dengan penuh cinta hari ini. Posisikan tangannya berdoa dan ikuti kau dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.